Yesus berseru kepada para murid yang terkejut dan ketakutan dengan firman ini, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Dan tatkala Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam dan berteriak, "Tolonglah aku, Tuhan," Tuhan sendiri menolong dia, mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali orang menggambarkan kehidupan dan pengalaman-pengalaman kita dalam kehidupan ini dengan gelombang laut, dengan tantangan-tantangan yang digambarkan seperti ombak yang besar. Dan dalam gelombang-gelombang kehidupan yang kita gambarkan sebagai kesulitan, tantangan, bahkan mara bahaya yang mengancam kehidupan kita, sering kita mengalami pengalaman seperti para murid ini. Kita menjadi takut, kita menjadi kurang percaya, bahkan bimbang terhadap pegangan kita dalam hidup ini. Banyak macam gelombang kehidupan kita yang membuat orang bisa saja mengalami kebimbangan, bisa saja mengalami kegalauan dalam hidup ini. Misalnya saja, tatkala orang mengalami kehilangan orang yang diandalkan dalam keluarga atau orang yang dikasihi, terutama pada masa pandemi ini, banyak orang yang mengalami kehilangan dalam artian orang-orang yang dicintai meninggal dunia, meninggalkan dia sendiri ataupun bersama keluarga masih berjuang di dunia ini. Ada juga orang yang mengalami sakit yang berkepanjangan, yang membuat dia kadang-kadang bertanya, apakah Tuhan hadir dalam hidup saya? Ada juga yang mengalami kegagalan yang kadang-kadang ya membuat orang akhirnya berpikir, masihkah atau haruskah aku berjuang lagi? Saya kira di tengah-tengah kita mungkin beredar cerita tentang keberhasilan pemain bulu tangkis putri Grace Poli yang juga diwawancarai. Dia juga mengalami pernah kegagalan, bahkan didiskualifikasi pada Olimpiade beberapa waktu lalu. Dan itu sudah dipandang oleh orang bahwa atlet yang sudah semakin berumur ini masihkah bisa berhasil, masihkah akan mendatangkan prestasi. Dan dalam video yang mungkin beredar juga di tengah kalian, dia mengungkapkan memang banyak orang mengatakan apakah masih berhasil, lebih baik mundur, masih bisa. Dan dia sendiri dalam sharingnya, dia mendengarkan tuntunan Tuhan sendiri. Dan baginya Tuhan bersabda dalam pengalaman pribadinya untuk tidak menyerah. Dan suara-suara Tuhan itu disampaikan melalui orang-orang gereja, teman-temannya yang mengingatkan dia, meneguhkan dia, kamu masih bisa. Dan itulah yang dia pegang. Dan dari peristiwa dia merebut medali emas di Olimpiade Tokyo ini, dia mengatakan, boleh dikatakan itulah perjuangan untuk mendengarkan suara Tuhan di tengah tantangan-tantangan
kegagalan, bahkan juga dukungan-dukungan dari orang lain yang kebanyakan juga melihatnya bahwa tidak mampu, tapi ada juga yang menyerukan bahwa kamu bisa. Dan itulah suara Tuhan bagi dia. Nah, saudara-saudari, yang penting hemat saya dalam kehidupan ini ialah bahwa kita terus-menerus memiliki iman yang kokoh dan kuat akan pertolongan Tuhan. Tantangan kehidupan, gelombang kehidupan itu adalah bagian utuh dari perjuangan kita di dunia ini. Hanya bedanya tatkala kita menghadapi gelombang kehidupan itu ialah apakah kita sungguh bertahan dalam iman kita, dalam pengertian bahwa Tuhan adalah Dia yang menolong kita saat-saat kita jatuh terpuruk, saat-saat kita mengalami kegelapan, saat-saat kita mengalami kebimbangan. Masihkah kita meyakini bahwa Tuhan datang menolong kita, entah melalui orang-orang lain yang meneguhkan kita, yang mendampingi kita di saat kita jatuh terpuruk. Seberapa banyak orang yang menolong kita bukan soal, tetapi pada saat-saat kita mengalami kegelapan dalam hidup itu, masih ada 1-2 orang yang mungkin akan berseru, majulah, bangunlah, bangkitlah. Dan saya kira pada saat itulah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan sungguh diuji. Dan dalam situasi seperti itu, baiklah kita berdoa seperti Petrus, Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan akan mendengarkan itu karena Tuhan tidak membiarkan orang yang beriman kepadanya jatuh dalam dosa, jatuh dalam kuasa kegelapan. Marilah saudara-saudari, kita pertama-tama kita berusaha untuk tetap beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Ingatlah apa yang disampaikan oleh Tuhan, tenanglah, akulah ini, jangan takut. Terutama pada saat-saat kegelapan dalam hidup kita. Yang kedua, baiklah kita juga berjuang, berusaha untuk menjadi orang yang meneguhkan sesama kita. Terutama tatkala kita berhadapan dengan orang yang mungkin kita kenal sedang mengalami keterpurukan, sedang mengalami kejatuhan. Kita tidak menjadi setan di sana dalam artian menghakimi, bahkan menjelekkan, tetapi kita berjuang, berusaha untuk menjadi suara Tuhan bagi orang itu. Dalam artian kita berusaha untuk meneguhkan, menguatkan. Seperti Musa dalam bacaan pertama, dia justru berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah Miriam dan ampunilah Harun yang menaruh sangka kepada dia. Mari kita mengisi hari ini dengan panggilan kita untuk setia kepada Tuhan dan menjadi orang-orangnya Tuhan bagi sesama kita. Tuhan memberkati.